hari ini. Silakan disiapkan oleh Nofran, anak. Yuk, nak. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa seperti dan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu Rina, selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu. Oke, terima kasih Nofran ya sudah membantu Ibu hari ini di dalam kegiatan kita. Nah, sebelum itu Ibu cek dulu nih, siapa yang hari ini belum hadir. Kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Ibu Rina mengatakan biologi bisa. Lalu Ibu Rina mengatakan biologi asyik. Biologi menyenangkan. Bisa semua sih? Bisa. Biologi asik. Biologi Menyenangkan. Nah, good job ya. Ibu Rina akan mengajak anak-anak coba diperhatikan terlebih dahulu. Ini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Sekarang coba kalian amati. Kalau menurut pendapat saya Bu, dari apa yang saya lihat ya Bu ya, kalau gambar nomor 1 itu strukturnya seperti kapsul Bu, cuman ada kayak rambut-rambutnya gitu Bu, bulu-bulunya. Kemudian kalau nomor gambar 2 itu dia tidak beraturan Bu, tidak beraturan bentuknya Bu, seperti apa itu ya Bu ya. Nah, jadi itu yang seperti yang saya lihat Bu. Oke, bagus sekali. Boleh Bu. Ya, Tiara, wah sudah kangen Ibu dengan Tiara ini ya. Silahkan Tiara. Iya, saya sama dengan Dera tadi. Terima kasih Tiara. Yang lainnya di sini Ibu Rina ada memberikan permasalahan ya. Coba dilihat, dibaca baik-baik permasalahannya. Dari wacana di atas ada pertanyaan nih. Apa yang terjadi pada warga tersebut nak di daerah Jakarta tersebut? Oke, silakan anak-anak yang ini memberikan tanggapannya, pendapatnya, kira-kira apa nih terjadi? Saya Bu. Ya, silakan Soraya. Karena banyaknya nyamuk sehingga bisa menyebabkan demam berdarah ya Bu. Oh oke, terima kasih Soraya. Yang lain ada? Boleh saya Bu? Boleh, silakan Dera. Jadi kalau banyak genangan air ya, itu akan menyebabkan nyamuk itu bersarang di genangan air. Nah, kalau nyamuknya banyak, nanti misalnya ada salah satu nyamuk itu yang misalnya akan menyebabkan penyakit malaria Bu pada warga. Ya, benar. Ya. Oke, terima kasih Dera. Pelajaran kita pada hari ini yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri kingdom protista. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri dari protozoa. Dan yang ketiga, itu menganalisis reproduksi dari protozoa. Nah, anak-anak, di sini Ibu Rina akan memberikan video bagi anak-anak. Silakan boleh diamati ya. Kita melihat video berita yang ada di Papua. Nah, menurut anak-anak, apa yang boleh kalian amati dari video tersebut? Ya, silakan Hana. Ya, sepertinya ada wabah malaria Bu di sana karena kebiasaan buruk masyarakat di sana Bu. Oke, Itu aja, Bu. bagus sekali ya. Terima kasih Hana. Yang lainnya, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai video kita hari ini? Ya, Bu, silakan. saya Bu, di tempat saya juga Bu, di dekat rumah saya juga Bu ada yang kena itu Bu, malaria Bu. Jadinya itu bukan, dia menular Bu, jadinya Bu, sama tetangga saya yang satu lagi Bu. Oh, oke. Silakan anak-anak boleh men-scan barcode yang ada di tempatnya Miss Rina. Di sini kita menggunakan Mentimeter. Nanti di dalam Mentimeter tersebut ada dua pertanyaan yang boleh Miss Rina tuliskan di sini. Yang pertama itu apa yang menyebabkan kasus malaria meningkat di daerah Papua? Yang kedua, mengapa faktor nyamuk Anopheles betina dapat menimbulkan penyakit malaria? Bagi anak-anak yang telah memberikan pendapatnya, silakan coba dikomunikasikan di dalam Zoom ini. Silakan. Boleh Ya, saya, Bu? silakan. Ya, silakan Soraya. Bu, kalau salah nggak apa-apa ya Bu. Ya, nggak apa-apa, nak. Namanya juga belajar. Ini yang pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kasus malaria meningkat di daerah Papua? Itu Ya. karena nyamuknya kan sebagai faktor Bu, karena cuacanya Ya. mendukung, jadi nyamuknya itu tambah banyak, jadi makin gampang penularannya seperti itu Bu. Oke. Ya bukan Bu? Ya, oke. Kita tampung dulu dari dari Soraya. Yang lainnya, silakan. Ada yang Bu, Ya, ada, silakan Bu. Ade. Ini Bu, ada yang kalau punya Kalau ini ya. Ya, silakan Ade. yang Adit tahu Bu, berdasarkan yang Adit tahu, mungkin Bu, karena kan di Papua masih banyak rawa-rawa Bu, masih banyak hutan-hutan Bu, dilihat dari geografis wilayahnya mungkin Bu, jadi banyak lah itu nyamuknya di situ Bu. Ini akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing dan kita akan temukan apa sih yang terkait mengenai tentang kasus malaria di daerah Papua
Nah, sebelum satu Ibu Maidera ya, kemudian Esther, Soraya, Hana, Anggun. Kelompok 2 itu ada Nofran, Tiara, Ade, dan Nur Saada. Oke, dimengerti semua? Ya, Bu. Ya. Nanti ya sebelum masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, dengarkan dulu Ibu ya nak ya, supaya tahu nih arahannya. Satu akan mempresentasikan tentang mind map-nya, kelompok 2 itu akan mempresentasikan hasil LKPD-nya tersebut. Nah, di sini Ibu akan coba buka untuk LKPD-nya. Ya, diperhatikan. Di sini ada yang perlu diperhatikan anak-anak. Di sini sudah ada studi kasusnya. Temukan masalahnya dulu. Nah, coba dibuka linknya di sini. Dan di situ juga terdapat tabel. Ya, tabelnya diperhatikan dan ada wacananya. Setelah itu, anak-anak akan melakukan rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, sampai nanti akan mengisi yang namanya pertanyaan yang telah diberikan di dalam LKPD. Oke, dimengerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Ya, baiklah, silakan anak-anak masuk ke dalam kelompoknya. Ada masalah, ada kendala nggak di dalam pengerjaan LKPD-nya? Ya. Ya, Ade. Saya kan ini yang bagian nggak bisa saya isi, Bu. Yang mana, Ade? Bentar, Bu. Oke. Ini tempat saya masuk. Ya. Yang lainnya, selagi menunggu Ade, adakah kendala yang lain? Jangan lupa ya, untuk anak-anak ini dibagi tugasnya terus mengerjakan. Dan silakan mencari sumber yang terpercaya. Kelompok Nofran kayaknya sudah semangat nih, mau maju ke depan, menceritakan tentang LKPD. Iya, Bu. Boleh ini Bu ya, saya bagikan Bu ya. Kami sudah selesai, Bu. Tadi sudah dengan kawan-kawan, semua teman-teman ini sudah bekerja sama, Bu. Saya cuma menyampaikan saja. Dari yang sudah Ibu berikan tadi, tujuan kegiatan kami sudah paham, Bu. Kemudian data-data ini juga sudah dibaca, Bu, juga. Ternyata di Provinsi Papua ini masih banyak, Bu, yang terdapat yang terkena malaria. Jadi setelah kami menggunakan alat dan sumber, juga saran dari Ibu dari literatur yang bagus, kami juga mengikuti prosedur sebagaimana Ibu sampaikan, maka kami mendapatkan hasil, Bu, dari kegiatan pertama, rumusan masalahnya, apa yang menyebabkan penularan malaria meningkat di daerah Papua, Bu. Itu yang kami temukan, Bu. Lalu kemudian untuk hipotesa atau perkiraan kami, Bu, ya, itu wilayah Papua ini termasuk endemi tinggi, Bu, nyamuk Anopheles, Bu, sehingga masih banyak ini parasit malarianya. Itu yang kegiatan pertama, Bu, ya. Kalau kegiatan keduanya itu, Bu, kami tadi sudah menyimak video, kemudian juga sudah membaca wacana, Bu, ya, tadi. Lalu kemudian kami ini sudah menemukan jawaban juga dari yang sudah ditanyakan di sini, Bu, mengapa orang yang terkena penyakit malaria akan mengalami demam tidak menentu. Maka kami melihatnya ini karena memang nyamuk betina, ketika nyamuk betina itu, Bu, menggigit manusia akan keluar namanya sporozoid, Bu. Jadi kami juga baru tahu, Bu, ternyata bukan nyamuk itu yang menyebabkan ini kena malaria. Ternyata ada makhluk yang lain, yakni yang disebut dengan sporozoid ini, Bu, atau Plasmodium ini, Bu. Itu dari hasil literatur yang Ibu sarankan tadi, akhirnya kami tahu informasi ini, Bu. Ini secara lengkapnya, Bu. Kemudian gambar-gambar ini, Bu, kami juga tadi sudah mengisi, berbagi dengan teman-teman. Ada ciri-ciri dari jenis-jenis protozoa ini, Bu. Kemudian ada Rhizopoda, Plagiata, Ciliata, Sporozoa, Bu. Masing-masing ada perbedaan yang kemudian kami juga akhirnya tergambar, Bu, dari gambar ini. Tadi kan ada teman yang mengatakan itu seperti karang, ternyata bukan, Bu, itu bukan karang. Itu ternyata Saya salah, Bu. itu seperti ini yang tak beraturan memang, Bu, ya, seperti kakinya itu bisa bergerak bebas tak beraturan, Bu. Ada yang seperti selop itu pun, ada seperti sandal para masjid itu. Ada juga yang ada seperti cambuk itu, Bu. Itu yang Euglena bawa cambuk. Nah, kemudian ada juga yang bulat-bulat kecil itu, Bu. Ada yang kemudian tidak punya alat gerak. Yang keempat itu, Bu, jadi sporozoa. Itu, Bu, sebagian besar kami sudah paham, sudah isi tadi berdasarkan ciri-ciri berbagi dengan teman-teman. Terima kasih, Bu, sebelumnya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok Nofran. Tepuk tangan untuk kelompok Nofran. Ya, terima kasih. Ya, supaya kita lanjut lagi, ya silakan bagian Soraya, kelompok Soraya, untuk mempresentasikan mind map-nya. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Baik, silakan. Yaitu tentang protozoa. Jadi Sebelum kita menutup kegiatan kita, mari anak-anak, siapa yang ingin memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ade boleh, Bu? Ya, silakan Ade.
Jadi, setelah kita belajar tadi, kita tahu kalau misalnya malaria itu disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dan solusinya itu kita bisa menggunakan kelambu, Bu, ketika tidur, memakai pakaian serba panjang seperti celana, lengan dan baju lengan panjang, Bu. Sekian, Bu. Oke. Terima kasih untuk Ade yang telah memberikan kesimpulan. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan ini di Classroom, Miss Rina sudah berikan untuk post test ya. Anak-anak silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan nanti dikumpulkan kepada Miss Rina. Selanjutnya, terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yuk beri tepuk tangan untuk kita semua. Weh, kreatif dan sungguh luar biasa anak-anak Ibu ya. Kita selanjutnya di pertemuan di hari Selasa, anak-anak silakan membaca buku mengenai tentang protista mirip jamur. Baiklah, kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Novran. Teman-teman, sebelum kita tutup, marilah kita kembali berdoa seperti kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke,